Pandemi COVID-19 menuntut para pelaku usaha untuk bisa lebih beradaptasi ke arah digital dan mulai meninggalkan cara konvensional. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan saluran digital untuk memperluas pangsa pasar. Perkembangan teknologi yang semakin pesat berbanding lurus dengan perkembangan dunia pemasaran. Sudah menjadi hal yang lumrah saat ini, terlebih di masa kenormalan baru yang kita jalani sekarang ini. Sejatinya pemasaran digital atau digital marketing sudah mulai diterapkan oleh para pelaku usaha sejak beberapa tahun belakang, sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi di era modern. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, para pelaku usaha terutama untuk skala kecil dan menengah atau UMKM dituntut untuk bisa lebih beradaptasi lagi dan mulai meninggalkan cara konvensional. Adapun pada Oktober 2021, jumlah UMKM yang telah onboarding ke ekosistem digital mencapai 15,9 juta dari total sekitar 65 juta UMKM. Namun tentunya dibutuhkan beberapa strategi dalam pemasaran digital di tengah ketatnya persaingan. Salah satu caranya adalah memanfaatkan berbagai macam saluran digital yang tersedia, misalnya lewat media sosial, platform e-commerce, aplikasi messaging, hingga website. Dengan memanfaatkan saluran digital memungkinkan pelaku usaha untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Lantas dalam memanfaatkan saluran digital, hal apakah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha agar bisa menarik minat masyarakat? Saksikan pembahasan lebih lengkapnya dalam IDX First Session Closing Market. Ya pemirsa, pandemi COVID-19 memang sangat merubah pola perilaku masyarakat. Salah satu yang dirubah nih atau yang berubah adalah belanja masyarakat gitu ya. Mungkin sebelum adanya pandemi COVID-19, masyarakat ini lebih gemar atau lebih memilih untuk belanja offline. Datang langsung ke toko, datang langsung ke mall atau mungkin ke pasar untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan dan diinginkan. Tapi ketika ada pandemi COVID-19, terjadi pergeseran tuh pemirsa. Saat ini masyarakat lebih gemar atau lebih menyukai belanja online. Cukup pakai gadget ya, contohnya cukup pakai handphone, tinggal buka aplikasi, tinggal scroll-scroll, pilih produknya, pesan gitu ya, bayar keesokan hari atau mungkin di hari yang sama produknya juga sudah akan sampai di depan rumah Anda. Nah, kemudian juga menyikapi hal tersebut akhirnya semakin banyak nih pelaku usaha yang saat ini juga masuk ke ekosistem digital. Tapi tentunya karena semakin banyak pelaku usaha yang masuk ke ekosistem digital, persaingannya juga semakin ketat nih pemirsa. Nah, di tengah persaingan yang cukup ketat antara para pelaku usaha ini tentunya harus ada tips and trick yang harus dijalankan oleh pelaku usaha agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan platform online untuk jualan gitu ya. Contohnya website, kemudian mungkin bisa juga lewat aplikasi messaging, terus kemudian bisa lewat sosial media juga. Tapi tentunya dalam memanfaatkan platform online, para pelaku usaha juga harus mempunyai lagi-lagi nih strategi dan juga tips and trick yang dijalankan gitu ya agar nggak kalah saing sama kompetitor misalnya. Dan salah satu tips yang bisa dijalankan atau ketika kita memanfaatkan platform digital atau platform online untuk memasarkan produk adalah kalau bisa nih pemirsa, hindari yang namanya bounce rate. Nah, bounce rate ini sebenarnya kalau kita katakan sih normal terjadi gitu ya dalam pemasaran digital, tapi tentunya jangan presentasinya sampai tinggi sekali karena kalau terlalu tinggi itu bisa mengganggu keberlangsungan usaha yang kita jalankan. Dan mungkin masih ada juga nih yang bertanya-tanya sebenarnya bounce rate itu apa sih, kemudian dampaknya apa dan manfaatnya apa. Untuk informasi lebih jelasnya nih pemirsa, kita saksikan saja dalam tayangan berikut ini. Ya, namun tidak tertarik untuk menjelajahinya lebih lanjut isi dari website tersebut dan langsung beralih ke website atau laman lainnya, ya, kondisi ini disebut bounce rate. Menurut Google Analytics, bounce rate merupakan tingkat persentase pengunjung suatu laman website yang langsung meninggalkan laman tersebut setelah membuka satu halaman saja atau membuka satu halaman website tanpa melakukan aktivitas apapun. Anda bisa mengetahui tingkat bounce rate pada website Anda dengan melihat jumlah single page visit dari total traffic website tersebut.
Semakin tinggi angka bounce rate pada website Anda, maka semakin buruk kondisi website tersebut dan mengindikasikan adanya kesalahan pada website. Hal-hal yang menjadi indikator tingginya bounce rate yaitu kualitas konten yang kurang baik atau isi konten yang tidak sesuai dengan target konsumen website tersebut. Kondisi tersebut akhirnya membuat audiens tidak tertarik untuk mengulik lebih lanjut website tersebut dan malah beralih ke website lainnya. Bagi para pelaku usaha sebisa mungkin harus hindari bounce rate ya, karena hal tersebut kurang baik bagi keberlangsungan bisnis Anda. Berbagai sumber, iDeck Channel. Oke pemirsa, jadi bounce rate itu bisa diartikan seperti ini. Contohnya saya adalah salah satu pengunjung website ya, saya mau beli baju gitu, mau beli baju di online shop, saya mau lihat nih website dari online shop tersebut. Tapi ketika saya buka websitenya, ternyata menurut saya dari sisi tampilan, kemudian dari sisi tampilannya tuh seperti kurang menarik gitu pemirsa, yang akhirnya membuat saya tuh jadi males gitu ya lihat-lihat produk, apalagi belanja lewat website tersebut gitu. Nah kemudian akhirnya saya memilih untuk meninggalkan website tersebut dan beralih ke website lainnya. Jadi ada beberapa faktor nih pemirsa yang memang menyebabkan kenapa sih terjadinya bounce rate ketika seseorang mengunjungi website. Jadi salah satu faktornya adalah karena mungkin desainnya kurang menarik atau mungkin websitenya ini tidak user friendly gitu. Jadi susah untuk digunakan dan akibatnya sih para pengunjung website tersebut meninggalkan websitenya gitu ya dan beralih ke website lainnya. Nah sebenarnya sih bounce rate ini normal terjadi pemirsa, tapi kalau presentasenya sudah terlalu tinggi, sudah di atas 70% ya, itu bisa membawa dampak yang cukup buruk terhadap pelaku usahanya atau pemilik website gitu ya, terutama bagi online shop yang memasarkan produknya lewat website gitu pemirsa. Dan meskipun sebenarnya bounce rate ini ada baiknya juga sih, jadi itu bisa mengukur kira-kira dalam satu hari ini berapa sih orang yang mengunjungi website kita, atau mungkin dalam satu hari ini ada beberapa orang sih yang meninggalkan website kita gitu ya, artinya nggak menjelajah website kita lebih jauh lagi. Nah dampak buruk dari bounce rate ini tentunya adalah akan mengurangi minat konsumen untuk membeli produk yang kita jual gitu ya. Boro-boro mau beli produknya, ketika baru masuk ke websitenya aja ini udah kayaknya nggak menarik gitu, desainnya nggak menarik, kemudian mungkin nggak user friendly, jadi menyebabkan si konsumen tersebut atau pengunjung website meninggalkan website tersebut. Kemudian tentunya dampak buruk dari bounce rate ini adalah bukannya memperluas pangsa pasar, justru akan mempersempit gitu ya pangsa pasar. Karena lagi-lagi gimana orang mau belanja kalau ketika kita baru mengunjungi websitenya, aduh websitenya banyak tulisannya kayaknya terlalu besar mungkin ya, atau mungkin desainnya kurang menarik, atau mungkin tidak user friendly yang menyebabkan si pengunjung itu meninggalkan website tersebut. Dan tentunya ada beberapa tips and tricks nih pemirsa yang bisa dijalankan oleh pelaku usaha yang memasarkan produknya lewat website agar meminimalisir terjadinya bounce rate yang cukup tinggi atau di atas 70%. Apa saja itu? Kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya bounce rate yang cukup tinggi adalah ketika kita membuat website nih pemirsa, kalau bisa sih ini penting menurut saya, jangan terlalu banyak pop-up. Nah, pop-up ini adalah contohnya gini, ketika Anda masuk ke sebuah website biasanya ada satu kotak gitu ya, itu entah muncul di bagian utama website atau mungkin di bagian sebelah kanan atas, kiri atas, kanan bawah, atau kiri bawah. Biasanya sih menginformasikan soal promo produk gitu ya, ataupun mengajak si pengunjung website supaya bisa memasukkan email atau menginput email ya, kemudian jadi membership dari website tersebut atau dari online shop tersebut. Tapi sebenarnya pop-up ini sih memang ada fungsinya ya, antara lain adalah untuk meningkatkan subscriber atau newsletter. Tapi kalau kebanyakan juga sepertinya kita pusing gitu ya, kalau baru masuk ke website banyak banget pop-upnya,
itu kan secara nggak langsung akan menghalangi kita kalau kita mau lihat produk-produk yang dijual contohnya gitu ya. Jadi kehalang sama pop up tersebut. Jadi kalau bisa ketika buat website sih pop up-nya jangan terlalu banyak. Nah, itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua tadi harus mobile friendly. Jadi sekarang ini kan masyarakat lebih sering dan banyak banget lah ya masyarakat yang pakai handphone untuk menjelajah internet gitu ya, baik untuk visit website, main sosial media, atau untuk chatting. Nah, lebih banyak orang menggunakan handphone dibandingkan mungkin laptop atau tablet gitu ya. Jadi kalau kita buat website itu memang harus yang mobile friendly. Jangan bikin website yang ribet, karena nanti kalau misalnya website terlalu ribet, itu tentunya akan membuat presentasi dari bounce rate tersebut akan cukup tinggi. Kemudian tips berikutnya nih, jangan pajang produk ya di satu halaman gitu. Jangan memasukkan semua foto produk ini di halaman utama, karena nanti akan terlalu penuh, terlalu banyak, jadi nanti si pengunjung websitenya jadi pusing gitu ya. Kalau bisa sih dikategoriin aja. Contohnya kalau mau dipasang nih foto produknya di halaman pertama, itu hanya beberapa contoh aja. Misalnya kita jual baju online gitu ya, jual beberapa contoh celana, kemudian atasan dan juga mungkin dress. Tapi di halaman berikutnya bisa kita kategorikan lagi khusus untuk dress, khusus untuk sepatu, atau khusus untuk celana dan yang lain-lainnya. Nah, itulah beberapa tips. Nah, kemudian tentunya masih ada lagi ya tips-tips yang bisa dijalankan untuk menghindari terjadinya presentase bounce rate yang cukup tinggi, yaitu pilihlah desain website untuk backgroundnya itu dengan warna-warna yang memang netral, dan saat ini sih yang lagi hits warna-warna pastel gitu ya. Contohnya warna putih dan juga abu-abu. Karena tahu nggak sih pemirsa, beberapa penelitian ini menyatakan kalau website kita didesain dengan background warna pastel gitu yang tidak terlalu bikin sakit mata lah gitu pemirsa, ini akan meningkatkan potensi transaksi sekitar 4,6%. Kemudian bisa juga nih Anda memasukkan testimonial dari para pembeli ditaruh di website gitu ya, karena ternyata nih sekitar 61% konsumen saat ini kalau belanja itu lihat testimonial dari konsumen lainnya. Kira-kira memang produk yang dijual ini beneran bagus atau enggak sih gitu. Jadi mungkin Anda bisa menyediakan space atau tempat di website Anda yang nantinya itu akan diisi oleh testimonial dari para pembeli. Dan pemirsa, tentunya bounce rate ini sih sebenarnya nggak cuma berlaku buat di website aja, tapi karena sekarang masyarakat dan pelaku usaha sih ya juga banyak menggunakan sosial media, salah satunya Instagram untuk berjualan. Kita juga bisa menghindari terjadinya bounce rate yang cukup tinggi ketika kita berjualan lewat Instagram. Apa saja tips-tipsnya? Kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini. Oke, cara menghindari terjadinya bounce rate yang cukup tinggi ketika kita memanfaatkan Instagram untuk jualan online adalah inputlah foto produk dengan kualitas yang cukup tinggi dengan resolusi ya yang cukup tinggi, karena sebenarnya ketika masyarakat atau konsumen ini melihat foto-foto produk yang sekiranya baik, sekiranya bagus gitu ya, itu akan menarik minat pembeli untuk berbelanja lebih banyak lagi. Dan ini berlaku nggak cuma untuk di Instagram, tapi juga berlaku untuk di website juga nih pemirsa. Kemudian jangan lupa kalau misalnya Anda memanfaatkan Instagram untuk jualan online, buatlah konten-konten yang menarik yang memang relate dengan apa yang Anda jual. Misalnya Anda jual makanan gitu ya, dan bahan yang Anda gunakan adalah misalnya buah-buahan. Nah, Anda bisa tuh menginformasikan atau mengedukasi masyarakat. Misalnya buah apel mengandung vitamin apa sih gitu. Kemudian cara menyimpan makanan yang Anda jual supaya nggak cepet basi itu caranya gimana. Intinya berikan konten-konten yang menarik. Jadi ketika customer visit Instagram Anda itu isinya nggak cuma foto produk aja, tapi ada edukasi yang menarik. Jadi itu akan menarik minat para konsumen untuk terus
mengintip ya atau visit Instagram yang Anda sudah sediakan gitu. Kemudian tentunya berikanlah navigasi yang cukup mudah bagi para konsumen. Nah, biasanya nih kalau di Instagram ada satu link yang bisa diklik. Ketika kita klik, itu akan langsung tersambung contohnya dengan para admin gitu ya dari WhatsApp, kemudian dari e-commerce. Itu bisa sih pemirsa coba taruh di biografi gitu ya di bagian atas. Jadi ketika ada customer yang pengen pesan produk Anda, cuma tinggal klik linknya, jadi langsung tersambung ke nomor WhatsApp misalnya, atau mungkin langsung ke e-commerce. Itu juga akan memudahkan para customer untuk berbelanja produk yang Anda jual. Nah, pemirsa, itulah beberapa informasi yang bisa saya berikan di siang hari ini. Semoga informasi yang sudah saya berikan bisa bermanfaat dan tentunya bisa meminimalisir terjadinya bounce rate yang cukup tinggi gitu ya. Semangat terus nih usahanya pemirsa, dan